Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dash shuhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha yang kami muliakan, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan, kami pesankan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, di samping hari ini merupakan salah satu hari besar umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tepat hari ini juga adalah Hari Keluarga Indonesia atau Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 29 Juni. Untuk itulah pada kesempatan kali ini khatib ingin membawakan khutbah tentang hikmah Idul Adha dalam mewujudkan kualitas keluarga kita sebagai seorang muslim muslimah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap Idul Adha biasanya beberapa hal kita ingat, antara lain ingat tentang kurban, ingat yang kedua tentang haji, dan ada juga satu peristiwa yang tentunya seringkali kita ingat, yakni dengan peristiwa bersejarah yang terjadi di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak kandungnya, di mana dalam sejarah itu Nabi Ibrahim mempertaruhkan katakanlah nyawa anak kandungnya demi mempertahankan keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mempelajari dan mengkaji surat As-Saffat di dalam Al-Quran mulai dari ayat 1 dan seterusnya, itu menggambarkan betapa runut perjuangan Nabi Ibrahim dalam rangka mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama kali ketika melihat situasi kondisi lingkungannya yang masih banyak menyembah berhala, dan menurut beliau ini bukanlah sesuatu yang benar, kemudian beliau berusaha mendakwahkannya bahwa inna ilahukum lawahid. Itu tercatat di dalam ayat 3 surat As-Saffat. Beliau perkenalkan kepada manusia saat itu, kepada lingkungan sekitarnya, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyarik, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan juga Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi tantangan pertama yang
beliau hadapi saat itu adalah keangkuhan dan kesombongan para pembesar-pembesar dan orang di sekitarnya. Ini tercatat di dalam ayat 35. Kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu tercatat dalam sejarah kisah heroik Nabi Ibrahim yang cukup spektakuler adalah beliau menghadapi cobaan dan ujian berat, karena pada saat itu beliau harus menerima siksaan berupa dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar nyalanya. Dan itu terekam di dalam ayat 97, qalubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Namun kejadian itu justru merupakan titik balik keluar biasaan Nabi Ibrahim, karena saat itu Allah menolongnya, yang kemudian dikenal pertolongan ini sebagai mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni kata Allah ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah berkata kepada api, qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ini tercatat di dalam surat Al-Anbiya 69. Wahai api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Jadi api yang begitu panas, yang begitu luar biasa besarnya, bukan cuma di dalam tungku tetapi di dalam bangunan yang besar dengan kayu bakar yang besar-besar. Namun kemudian karena memang adalah ciptaan Allah api itu, maka apapun yang Allah perintahkan termasuk kepada api, api pun bisa merubah dirinya yang tadinya panas menjadi dingin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ujian Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim mendapat ujian berikutnya. Apakah ia benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Yakni dia bermimpi, dan di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya, yakni Ismail alaihissalam. Tentu saja Nabi Ibrahim seperti makan buah si malakama, mau disembelih anak kandungnya sendiri, tidak disembelih. Dia yakin ini adalah perintah Allah. Karena keraguan seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, ada yang menyebut pas baru balik, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata atau bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Di luar dugaan tentunya, Nabi Ibrahim mendapat jawaban yang begitu luar biasa, begitu berani, begitu ngeri sebenarnya kalau kita dengar. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapak, kalau memang itu adalah perintah Allah, if'al, laksanakanlah matuk maru apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka insya Allah engkau akan melihat aku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu mendapat jawaban seperti itu, Nabi Ibrahim kemudian mengajak Nabi Ismail pada suatu tempat dengan membawa sebilah
parang. Dan kita juga tahu dalam sejarah, begitu Nabi Ibrahim ingin menyembelih, menghunuskan parangnya di leher Nabi Ismail, dengan serta-merta Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mengganti Nabi Ismail, diganti dengan seekor kibas, seekor domba yang besar. Dan kemudian terjadilah pemotongan hewan kurban. Ini merupakan keuntungan Nabi Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada Ismail dan tidak terjadi menjalankan perintah itu, maka tentunya Nabi Ibrahim dianggap oleh Allah masih setengah imannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kalau ajaran kurban dalam ajaran Islam itu bukan dimulai dari Nabi Ibrahim, tetapi di zaman Nabi Adam juga sudah ada. Yakni kita pernah dengar tentang korban yang dipersembahkan oleh dua anak Nabi Adam, yakni Kabil dan Habil. Namun puncak daripada sejarah pengorbanan itu ada pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran kita sebagai seorang beriman tentu akan menghadapi banyak ujian dan cobaan. Ujiannya tentu mungkin berbeda dengan zaman dulu. Kita pernah membaca sejarah betapa para sahabat Rasulullah SAW dalam rangka mempertahankan keimanan menghadapi tantangan dan ujian yang luar biasa. Di antaranya Bilal bin Rabah pernah suatu hari pundaknya diikat dengan tambang, kemudian disuruh anak-anak menyeret di pegunungan kota Mekah. Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya juga pernah disiksa oleh kafir Quraisy sampai ayahnya meninggal, dan ibunya juga ditusuk kubulnya oleh Abu Jahal sampai meninggal juga saat itu. Begitu juga Abu Fakihah pernah suatu hari dijerembabkan mukanya ke dalam padang pasir yang begitu panas terik sampai melepuh, sampai hilang ingatannya. Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan para sahabat Rasulullah dalam mempertahankan keimanan. Insya Allah pertahanan keimanan saat ini yang kita alami mungkin bentuknya tidak seperti itu. Kita saat ini dipertemukan dengan cobaan yang cukup beragam, mungkin lebih halus tapi juga sangat bahaya. Kita pernah dengar sekitar kita sudah mulai marak narkoba. Kita mulai dengar ada LGBT. Kita mulai dengar ya adanya pemahaman-pemahaman yang melecehkan ajaran Islam. Semua itu adalah tantangan-tantangan keimanan buat kita semua. Begitu juga kita juga diuji dalam keseharian kita. Bisa jadi tiba-tiba usaha kita yang sukses kemudian bangkrut. Allah menguji kita sejauh mana keimanan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua yang perlu kita petik dari Idul Kurban adalah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita tahu pada sebentar ini selesai sholat Id hari tasyrik ya, beberapa hari tasyrik 11, 12, 13 itu kan ada penyembelihan kurban. Nah itu kita harus berhati-hati. Dalam artian pertama, jangan sampai salah niat dalam melakukan penyembelihan kurban. Artinya yang mengeluarkan uang untuk membeli sapi, membeli kambing, jangan salah niatnya. Yang memotong juga jangan salah niatnya. Karena ini bahaya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah tidak akan menerima itu. Dagingnya, darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai mencapai ridha Allah.
walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang Allah akan terima hanyalah ketakwaan dari kalian. Jadi pertama, ya, niat benar-benar karena Allah. Yang kedua, untuk kemaslahatan saudara-saudara kita yang lain. Dan ketakwaan ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu juga sudah tercatat ketika Qabil dan Habil menyampaikan atau melaksanakan kurban. Itu tercatat di dalam surat Al-Maidah ayat 27, di mana kesimpulan dari ayat itu adalah Allah menerima kurban salah satu dari keduanya, yakni kurbannya Habil, sementara Qabil tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ujung daripada ayat 27 Al-Maidah tadi adalah bahwa Allah hanya akan menerima kurban darinya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa saja. Itulah sebabnya mari kita perkuat ketakwaan kita, ya. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita tahu Idul Kurban ini benar-benar merupakan ibadah yang lengkap, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Meningkatkan keimanan, begitu juga meningkatkan dan memperbaiki ketakwaan kita. Inilah hikmah yang perlu kita ambil. Mari kita perkuat keimanan kita. Apapun yang terjadi pada kita, kita tetap berpegang teguh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, mari kita terus perbaiki amal soleh kita dalam rangka memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.